Dua petugas BPBD Demak, Jawa Tengah naik ke atap rumah warga saat banjir bandang menerjang Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat mereka sedang mendata kerusakan yang diderita warga akibat banjir. Banjir terjadi karena tanggul Sungai Tuntang di wilayah Desa Pilangwetan jebol, sehingga air langsung menerjang pemukiman. Pada Rabu dini hari, banjir susulan kembali menerjang akibat naiknya debit air Sungai Tuntang. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, 6 rumah warga hanyut terseret derasnya arus Sungai Tuntang. Beruntung saat kejadian, para pemilik rumah telah mengungsi terlebih dahulu ke rumah saudara terdekat mereka. Banjir di Grobogan dan Demak terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan, Jawa Tengah, ada 3 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Akibatnya selain merendam permukiman, banjir juga memutus arus lalu lintas kendaraan bermotor. Dari Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Seorang warga negara asing asal Korea menjadi korban penganiayaan geng motor di Cimahi, Jawa Barat. Korban babak belur dikeroyok pelaku yang berjumlah 5 orang di dalam mobilnya. Seorang WNA asal Korea Selatan, Jae Jeon Lee, harus dirawat tim medis di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Pria berusia 30 tahun ini terluka di wajah dan beberapa bagian tubuhnya akibat dianiaya segerombolan geng motor. Setelah menerima laporan korban, polisi menangkap 4 pelaku. Aksi penganiayaan terjadi pada saat mobil yang dikendarai korban mogok saat ia pulang bersama teman wanitanya. Ia tiba-tiba didatangi sekelompok geng motor yang memintanya turun dari mobil. Karena ketakutan, ia memilih bertahan di mobil hingga akhirnya dikeroyok para pelaku. Dibuka karena takut oleh kedua korban ini, kemudian dipecah kacanya menggunakan batu, ada 3 batu yang kita amankan. Kemudian saat dipecah kaca bagian belakang, kemudian baru dibuka kacanya, dan kemudian si WNA ini dihajar. Total ada 5 pelaku penganiaya WNA yang diidentifikasi polisi. 1 orang lagi buron dan masih diburu petugas. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang bocah 7 tahun menjadi korban penganiayaan dari kedua orang tuanya di Desa Cokrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan viral di media sosial. Mirsa, korban dipaksa mengamen dan menyetor sejumlah uang setiap hari. Bocah 7 tahun warga Parung, Bogor ini alami sejumlah luka sayatan pada bagian punggung akibat dianiaya ibu tiri dan ayah kandung. Mirisnya, N dianiaya lantaran menolak saat dipaksa orang tuanya mengamen. N dipaksa mengamen dan menyetor uang sebesar Rp50.000 setiap harinya. Jika tidak menurut, N akan dicambuk menggunakan besi gantungan baju hingga kepala dibenturkan. Penganiayaan terungkap setelah tetangga melihat kondisi korban penuh luka. Suami saya itu hilaf. Emang dia salah mukul anaknya. Karena anaknya itu sering kabur, kan nggak maksa untuk dia untuk ngamen, enggak Pak, sama sekali enggak. Masa tega orang tua nyuruh anaknya ngalah. Suami saya salah besar Pak, karena dia saling jengkel sama anak. Kini N masih dalam perawatan medis dan dalam perlindungan unit PPA Polres Bogor untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Sementara ayah kandung korban telah ditangkap kepolisian Resor Kabupaten Bogor dan ditetapkan tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sementara seorang pemuda di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tega mencabuli keponakan perempuannya hingga hamil dan melahirkan. Selain memperkosa, pelaku juga mencabuli adik laki-laki korban.
Seorang pemuda berinisial DE ditangkap anggota Mapolres Tuban, Jawa Timur. Ia menjadi tersangka pencabulan dan pemerkosaan 2 keponakannya sendiri. Modusnya mengancam membunuh ibunya yang berhutang sebesar Rp100.000 jika tidak menuruti nafsu bejatnya. Akibat perbuatan bejat yang dilakukan sejak bulan Mei tahun lalu itu, korban hamil dan melahirkan anak. Ironisnya, tak hanya memperkosa keponakan perempuan, tersangka juga melakukan sodomi kepada keponakan laki-lakinya. Sudah melahirkan anak kecil. Apakah hanya sekali itu? Kenapa berulang-ulang? Jadi perbuatan ini dilakukan pada awal Mei, kemudian sampai dengan Agustus 2023. Ini si tersangka ini adalah melakukan sodomi terhadap adik korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti, diantaranya pakaian dalam korban. Ia kini terancam hukuman penjara 15 tahun. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sementara seorang guru honorer tega melakukan tindakan asusila kepada 4 siswa SMP di Gorontalo. Pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Gorontalo. MAL, 27 tahun, seorang guru honorer sekolah menengah pertama SMP di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilanggia, Kabupaten Gorontalo harus mendekam di tahanan Polda Gorontalo. MAL terbukti melakukan tindak asusila terhadap 4 siswanya dan ditetapkan sebagai tersangka. Aksi asusila tersangka dilakukan sejak November 2023. Modusnya tersangka mengajak korban ke rumahnya dan disuguhi nasi goreng. Saat korban tak sadarkan diri, pelaku langsung melancarkan aksi bejatnya. Aksinya terungkap setelah salah satu korban mengeluhkan sakit di area dubur dan melapor pada orang tuanya. Tersangka memijat-mijat daerah paha dalam korban menggunakan minyak rambut saat itu digunakan. Kemudian setelah dipijat-pijat dan disentuh bagian kemaluannya, setelah itu korban tidak sadarkan diri. Hingga kini polisi masih mendalami adanya potensi korban lain serta mengumpulkan barang bukti. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi serta psikologis pelaku. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal motor bersenjata tajam. Korban yang berusaha menahan sepeda motornya langsung diserang oleh pelaku dan membacok tangan korban. Seorang pemuda Fatur Rahman terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit usai menjadi korban begal sadis. Pria 20 tahun ini mengalami luka di jari tengah akibat sabetan senjata tajam dari pelaku begal di Jalan Mes TNI AL, Keranggan, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Menurut korban, peristiwa begal terjadi saat dirinya dalam perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba dipepet 2 orang berboncengan motor. Satu pelaku langsung melayunkan senjata tajam ke arah korban, sementara satu pelaku lainnya menendang motor hingga korban terjatuh. Usai korban terseret, pelaku langsung melarikan diri dengan membawa kabur motor korban. Pas saya nengok, dia langsung nyabet ya saya tepis. Nah, yang bawa motornya dia ini langsung nendang juga. Jadi barengan gitu, yang belakang nyabet, yang depan nendang gitu. Berboncengan pelaku. Usai kejadian, korban telah melaporkan kasus begal ke Polsek Jati Sampurna. Korban berharap pelaku begal sadis segera ditangkap lantaran semakin meresahkan dan mengancam nyawa pemotor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dendam sang adik sering dibully, seorang pemuda nekat tikam tetangganya sendiri hingga tewas. Lintas iNews Siang, segera kembali. Api dengan cepat membakar dan melalap seluruh bagian gudang penyimpanan rempah biji pala di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Petugas pun segera berjibaku memadamkan api yang terus membesar. Total ada 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melokalisir api. Namun akibat jauhnya sumber api membuat proses pemadaman memakan waktu cukup lama.
Dan setelah 3 jam, api pun bisa dikendalikan petugas. Mungkin kalau untuk kesulitan kita sumber air, karena sumber airnya lumayan cukup jauh. Itu berapa lama Pak untuk menjinakkan api ini? Mungkin sekitar 3 jaman. Belum diketahui penyebab kebakaran, sementara kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat kendaraan ini terjebak macet di tengah guyuran hujan. Peristiwa itu sempat membuat panik pemilik dan pengendara lain yang segera menepi. Sementara petugas damkar langsung berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat kabel terkena air hujan hingga memicu korsleting listrik. Ini asap apa? Asapnya truk apa asap? Iya, waktu jalan. Macet itu loh Pak. Nah, tiba-tiba udah keluar api. Karena macet nggak sempat kita kabur dulu. Iya, anak-anak tak evakuasi sudah. Yang penting selamat dulu lah Pak. Sementara itu di Lampung, sebuah truk di res area KM20 Jalan Tol Trans Sumatera terbakar. Petugas pemadam kebakaran Lampung Selatan langsung ke lokasi untuk memadamkan api. Peristiwa terjadi saat sopir dan kenek pergi ke kamar kecil. Akibat kebakaran, hampir seluruh badan kendaraan hangus dan muatan bubuk coklat tak dapat diselamatkan sehingga menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tim iNews melaporkan. 4 siswi SMP di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan oleh seorang pembina ekstrakurikuler pramuka. Kasus itu sudah dilaporkan orang tua korban ke pihak kepolisian. Empat siswi salah satu sekolah menengah pertama di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oknum guru pembina ekstrakurikuler pramuka. Peristiwa itu terjadi saat berlangsung latihan gabungan pramuka di kawasan Jati Asih pada 21 Januari lalu. Terduga pelaku mengajak sejumlah siswi tidur di aula villa, padahal seharusnya mereka berada di tenda. Keempat siswi telah melaporkan ke unit PPA Polres Metro Bekasi, namun belum ada penyelidikan lebih lanjut. Sementara pihak sekolah telah memanggil guru yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi. Untuk proses di sekolah kami sudah lalui sesuai alurnya, sesuai prosedurnya, sesuai juga tuntutan dari orang tua. Nah, kalau untuk jalur hukum, kami tidak melarang, kami hanya bisa mensupport. Guru yang dilaporkan ke polisi kini masih aktif mengajar di SMP lainnya. Sementara belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Meski tidak diguyur hujan, tebing setinggi 15 meter longsor dan menutup ruas Jalan Kolonel Masturi, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, seorang lansia tewas tertimbun tanah longsor yang mengubur rumahnya. Tebing setinggi 15 meter tiba-tiba longsor hingga menutup jalur menuju Lembang di ruas Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bahkan batang pohon menimpa kabel listrik hingga sempat muncul percikan api. Peristiwa ini pun terekam warga hingga viral. Longsor terjadi tanpa diawali hujan. Penyebabnya diduga akibat rembesan air dari pipa yang membuat tanah menjadi labil. Petugas bersama warga segera membersihkan material longsor agar jalur yang terputus bisa dilalui kendaraan. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, seorang lansia, Kasih, wanita 62 tahun, tewas tertimbun longsor saat berada di rumahnya di Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu. Sebelum kejadian, korban bersama keluarga sempat mengungsi. Namun korban kembali untuk mengambil perhiasan. Naas, tiba-tiba tebing di belakang rumah longsor menimpa rumah beserta korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga lapuk dimakan usia, tabung gas jenis amonia milik pabrik es di Jalan KS Tubun, Kowang Jaya, Kota Tangerang bocor. Puluhan warga sesak napas akibat menghirup gas tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit.
Puluhan warga Koang Jaya, Kota Tangerang, Banten harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami gangguan pernapasan usai tabung gas jenis amonia milik pabrik es mengalami kebocoran. Kebocoran gas dirasakan warga sejak pukul 3 pagi. Warga kemudian beramai-ramai berteriak bau gas. Kebocoran gas amonia kemudian menyebar ke permukiman warga. Sejumlah warga mengalami sesak nafas dan mual. 27 warga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Petugas kepolisian Resor Metro Tangerang Kota bersama BPBD dan Damkar setempat langsung melakukan sterilisasi dan evakuasi warga. Ada pas waktu tidur, ada yang bangunin, bau gas keluar udah ini. Ini sempat mengungsi ke Gerdek. Yang anak bapak rasa? Nyesek sama mual. Sesak nafas sama mual. Kita juga lakukan lokalisir dan sampai masyarakat mendatangi lokasi ya, karena memang gas amonia ini cukup menyengat baunya dan memang ini bahaya untuk masyarakat ya yang ada di sekitar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebocoran gas amonia milik pabrik es. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam, Tegalrejo di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut meriah saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Capres pasangan Ganjar Pranowo ini disambut langsung oleh pimpinan Ponpes dan tokoh agama setempat. Mahfud datang untuk menghadiri istighosah bersama dan sekitar 1.200 santri. Istighosah ini digelar untuk mendoakan kebaikan Indonesia menjelang pesta demokrasi pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024. Mahfud pun turut memberikan pesan keagamaan kepada ribuan santri dan jemaah di pesantren Salafiyah terbesar di Sumatera ini. Santri harus optimis menyongsong masa depan dengan ikut berpartisipasi memimpin negara. Apa yang saya pesankan tadi itu, Indonesia harus dijaga bersama-sama sebagai warisan perjuangan para ulama dan para pendiri negara yang lain yang menghendaki negara Indonesia itu bersatu di dalam keberbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Mahfud juga bersyukur mendapatkan dukungan dari Ponpes Darussalam Tegalrejo demi tercapainya Indonesia yang adil dan makmur. Mahfud mengajak masyarakat untuk menjatuhkan pilihan politik sesuai dengan hati nurani dan kebutuhan bangsa Indonesia. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Tim Liputan iNews melaporkan. Panik dikejar pengendara mobil, seorang remaja tewas jatuh ke jurang sedalam 50 meter. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah di Lintas iNews Siang. Ya, kembali di Lintas iNews Siang. Pemirsa, banjir bandang susulan menerjang Desa Pilangwetan di Demak, Jawa Tengah. Dua petugas BPBD nyaris terseret derasnya arus banjir saat berupaya menyelamatkan diri. Dua petugas BPBD Demak, Jawa Tengah naik ke atap rumah warga saat banjir bandang menerjang Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat mereka sedang mendata kerusakan yang diderita warga akibat banjir. Banjir terjadi karena tanggul Sungai Tuntang di wilayah Desa Pilangwetan jebol, sehingga air langsung menerjang pemukiman. Pada Rabu dini hari, banjir susulan kembali menerjang akibat naiknya debit air Sungai Tuntang. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, 6 rumah warga hanyut terseret derasnya arus Sungai Tuntang. Beruntung saat kejadian, para pemilik rumah telah mengungsi terlebih dahulu ke rumah saudara terdekat mereka. Banjir di Grobogan dan Demak terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan, Jawa Tengah, ada 3 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Akibatnya selain merendam permukiman, banjir juga memutus arus lalu lintas kendaraan bermotor. Dari Demak dan Grobogan, Jawa Tengah,
Tim iNews melaporkan. Sosialita asal Surabaya menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok arisan. Korban tergiur dengan iming-iming keuntungan yang fantastis. Tiga wanita Erlisa Sambo, Sylvia, dan Imaniar Kurniasari mendatangi Polresta Surabaya melaporkan kembali 3 selebgram berinisial AD, M, dan RF terkait kasus penipuan investasi bodong dengan modus arisan. Dengan membawa sejumlah barang bukti, ketiga korban meminta polisi untuk bergerak cepat menyelidiki kasus penipuan yang merugikan hingga ratusan juta rupiah. Korban mengaku dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan akun pribadinya mengajak korban ikut dalam grup arisan dengan nama Cuan Group. Korban tertarik setelah diiming-imingi janji dan jaminan mendapatkan keuntungan fantastis. Mereka buka arisan baru buat nutup arisan-arisan yang sempat kena kemarin gitu loh. Tapi ya penyelesaiannya menurut saya juga nggak ada gitu loh, sama aja mereka juga masih kabur-kaburan. Sementara itu, hingga kini polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan saksi untuk mengungkap kasus penipuan investasi bodong berkedok arisan. Hasil penyelidikan sementara, ada 300 sosialita yang ikut dalam arisan dengan kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sementara seorang pembuat konten video asal Sumeneb ditangkap polisi karena nekat menyebarkan percakapan video bugil dengan mantan pacarnya. Aksi penyebaran itu sendiri akibat pelaku tak terima diputuskan cintanya oleh sang kekasih. Polisi menggelandang KA alias J, seorang pembuat konten video karena menyebarkan video porno mantan pacar. Sebelumnya, pelaku yang merupakan pelantun lagu bahasa Madura ini dilaporkan sang bekas pacar ke Polres Pamekasan. Hasil pemeriksaan, motif pelaku menyebarkan video porno lantaran sakit hati diputus oleh sang pacar. Pelaku pun ingin membalas rasa sakit hatinya dengan menyebarkan video percakapan yang berisi adegan porno. Dia berupaya untuk melampiaskan rasa sakit hatinya dengan mengirim video yang dia simpan di handphonenya ke teman korban. Dari kejadian tersebut, kemudian ada laporan dalam penyelidikan. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor kukang Sumatera ditemukan warga berkeliaran di permukiman di Rejang Lebong, Bengkulu. Warga langsung menangkap binatang dilindungi tersebut untuk diserahkan ke BKSDA. Seekor kukang Sumatera ditangkap warga di Kecamatan Curug Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Sebelumnya, kukang ini ditemukan warga saat bertengger di sebuah pohon. Awalnya warga yang menangkap satwa tersebut tidak mengetahui bahwa kukang termasuk satwa yang dilindungi dan terancam punah. Beruntung ada warga yang bergegas menghubungi petugas BKSDA. Biasanya dilihat dulu apakah dia butuh rehabilitasi atau tidak. Kalau misalnya dia sakit, biasanya kami ke Puskesmas Curug. Kalau misalnya dia oke, tidak sakit, langsung kami lepaskan. Biasanya melepas liarkannya di kawasan TWA Blitar. Kukang Sumatera termasuk salah satu primata yang populasinya terus menurun akibat perburuan liar. Meski berukuran kecil, satwa ini tergolong agresif dan berpotensi melukai manusia. Hal itu membuat petugas harus berhati-hati saat evakuasi. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, ketagihan judi slot, 2 pemuda nekat menjamret tas milik mahasiswi yang berboncengan motor. Saat beraksi, pelaku juga tidak segan melukai korbannya. Dan informasi ini akan hadir di Jurnal Lintas iNews Siang. Saya, Kevin Pakan, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mahasiswi menjadi korban penjamretan 2 pemuda di Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berinisial HN dan RY sempat kabur tapi akhirnya ditangkap di rumahnya dan dibawa ke Mapolsek Ilir Timur 1. Saat beraksi, pelaku mengincar tas dan telepon genggam milik pemotor wanita dan tak segan melukai korbannya.
ditutup. Ini hari Senin tanggal 5 Februari.